Maya menghirup aroma tanah basah dan daun cengkeh yang mengering, bau khas desa Cempaka, tempat ia lahir, besar, dan kini membangun kembali hidupnya. Setelah suaminya meninggal 5 tahun lalu, Maya hidup sederhana, menggantungkan hidup pada sedikit lahan warisan dan hasil kerajinan tangan. Hartanya yang paling berharga adalah putri tunggalnya, Ayu, seorang remaja berusia 16 tahun yang cerdas dan penurut. Kehidupan mereka berubah ketika Bima datang. Bima bukanlah orang desa. Ia bekerja sebagai mandor di proyek pembangunan kecil di pinggiran kota, datang ke Cempaka sebagai tamu seorang kerabat. Bima berusia akhir 30-an, memiliki sorot mata yang hangat, senyum yang meyakinkan, dan cara bicara yang santun. Ia memanjakan Maya dengan perhatian yang sudah lama hilang dan selalu menghormati Ayu. Setelah 6 bulan pendekatan, Maya yakin Bima adalah tambatan hatinya yang baru. Pernikahan mereka diadakan secara sederhana namun meriah, disaksikan seluruh tetangga. Semua orang berbisik, Maya sangat beruntung mendapatkan pria sebaik Bima. Bima segera mengambil peran sebagai kepala keluarga. Ia memperbaiki rumah yang reot, membelikan Ayu sepeda baru, dan yang paling penting bagi Maya, ia mendorong Maya untuk lebih fokus pada peningkatan ekonomi keluarga. Aku ingin kamu tidak perlu khawatir lagi, Maya. Kita berdua harus bekerja keras. Aku akan urus sebagian besar, tapi pendapatan tambahan dari ladangmu itu penting, kata Bima, suatu sore sambil memijat pundak Maya. Maka, sejak menikah, rutinitas Maya berubah. Ia kini menghabiskan hampir seluruh waktu siangnya di ladang, dibantu oleh pekerja harian. Bima berjanji akan menjaga rumah dan Ayu selama Maya pergi. Awalnya, Ayu tampak senang dengan kehadiran Bima. Bima mengajarinya bermain catur, memuji masakannya, dan bersikap layaknya ayah. Maya merasa lega, impiannya tentang keluarga utuh akhirnya tercapai. Setelah 3 bulan pernikahan, kebahagiaan itu mulai tergelincir, pelan dan tak terdeteksi. Perubahan itu pertama kali muncul pada diri Ayu. Remaja yang biasanya riang, suka membantu, dan cerewet itu kini berubah menjadi pendiam. Ia sering mengurung diri di kamar, menolak makan malam bersama dengan alasan, sudah kenyang, dan bahkan berhenti membantu Maya membuat kerajinan. Ayu, kenapa kamu tidak ikut ibu ke ladang hari ini? Kita sudah lama tidak ngobrol sambil bekerja. Ajak Maya suatu pagi. Ayu menggeleng kuat-kuat. Aku harus menyelesaikan tugas sekolah, Bu. Sangat mendesak, jawabnya dengan suara nyaris berbisik, matanya menatap lantai. Maya melihat Bima sekilas. Bima sedang mengolesi roti dengan selai, sama sekali tidak menoleh. Biarkan saja, Mei. Namanya juga anak remaja, dia butuh privasi. Biar aku yang menemani di rumah setelah aku selesai urusan di proyek, ujar Bima, mengedipkan mata penuh pengertian. Maya mengangguk. Mungkin Bima benar. Ini hanya masalah remaja, fase sulit yang harus dilalui seorang ibu. Namun, perubahan itu makin mengkhawatirkan. Beberapa kali, Maya mencoba mengajak Ayu bicara dari hati ke hati, tetapi Ayu selalu menghindar. Tubuh Ayu tampak lebih lesu, lingkar hitam di bawah matanya semakin jelas, dan yang paling aneh, ia akan bergidik setiap kali Bima menyentuhnya, meski hanya sentuhan biasa di bahu. Suatu malam, Maya terbangun. Ia mendengar suara samar dari kamar mandi yang berdekatan dengan kamar Ayu. Ia bangkit dan mengintip. Ayu sedang muntah. Sayang, kamu sakit? Tanya Maya panik, menghampiri Ayu. Ayu kaget setengah mati, wajahnya pucat. Tidak, Bu. Hanya maakku kambuh, katanya sambil terhuyung. Pagi harinya, Maya menceritakan pada Bima. Aku khawatir, Mas. Ayu tampak sakit. Apa perlu kita bawa ke puskesmas? Bima tertawa pelan. Ia memeluk Maya erat. Ya ampun, istriku yang paling cantik, kamu terlalu khawatir. Itu hanya gejala flu biasa. Aku sudah memberinya obat tadi pagi. Lagi pula, puskesmas jauh dan biayanya mahal. Lebih baik kamu fokus ke ladang. Hari ini katanya ada pesanan cengkeh yang harus diurus. Bima selalu memiliki alasan yang tampak masuk akal. Alasan yang mengalihkan perhatian Maya kembali pada kewajiban ekonomi. Ia meyakinkan Maya bahwa kecurigaannya hanyalah bentuk kecemasan ibu yang berlebihan. Minggu berikutnya adalah hari terberat bagi Maya. Ia bangun dengan kepala pusing, perut mual, dan tubuh serasa tak bertenaga. Mas, hari ini aku ingin izin tidak ke ladang. Aku benar-benar tidak enak badan, kata Maya sambil memegang dahinya. Bima, yang saat itu sedang merapikan pakaiannya, langsung menunjukkan ekspresi kecewa yang jelas, meskipun ia berusaha menutupinya dengan senyum dipaksakan. Sayang, kamu harus kuat sedikit.
Kita sudah janji dengan Pak Karta. Dia akan datang jam 10 untuk mengambil hasil panenmu. Kalau kamu tidak ada, nanti dia seenaknya menawar harga. Ini kesempatan emas, Mei. Bima mendekat, mencium kening Maya. Minum obat, istirahat sebentar. Lalu pergi ke ladang ya. Hanya sampai urusan Pak Karta selesai. Setelah itu kamu pulang dan aku yang akan merawatmu. Suara Bima terdengar mendesak, hampir memerintah. Maya merasa ada yang janggal. Nada desakan itu terlalu kuat. Mengapa Bima begitu ingin dia pergi? Maya menatap ke arah kamar Ayu yang tertutup rapat. Ada perasaan tidak nyaman, cemas, dan ketakutan yang dingin menjalari hatinya. Ia harus tahu kenapa Bima begitu memaksa. Namun, Maya adalah wanita desa yang patuh pada suami dan kewajiban. Ia menghela napas, menuruti perintah Bima. Ia menelan pil, memaksakan senyum lemah, dan mengambil capingnya. Baik, Mas. Aku akan pergi sekarang. Ia melangkah keluar rumah, tetapi kali ini, ia tidak langsung menuju ladang. Di tikungan jalan, Maya berhenti. Dorongan kuat, sebuah naluri keibuan yang menjerit, memaksanya untuk bersembunyi di balik pohon jambu besar di seberang rumah. Jantungnya berdebar kencang, menantikan, atau mungkin, takut akan apa yang akan dilihatnya. Jantung Maya berdetak tidak keruan di balik pohon jambu besar itu. Ia berdiri membeku, tubuhnya gemetar bukan karena hawa dingin pagi yang masih menggigit, melainkan karena firasat buruk yang melilit perutnya. Setelah menunggu sekitar setengah jam, Maya melihat pintu rumahnya terbuka sedikit. Bukan Bima, melainkan seorang wanita, Ibu Teja, tetangga mereka yang rumahnya hanya berjarak beberapa meter, dan yang juga dikenal sebagai bidan desa. Ibu Teja tampak berhati-hati, matanya menyapu lingkungan seperti sedang memata-matai. Ia kemudian memberi isyarat kepada beberapa pria yang sudah berkumpul di ujung gang. Maya tidak mengerti apa yang terjadi. Mengapa tetangganya berkumpul? Mengapa mereka bergerak mengendap-endap menuju rumahnya? Ibu Teja memimpin rombongan kecil itu, yang terdiri dari 3 pria dewasa dan 2 wanita lain, mendekati rumah Maya. Mereka tidak mengetuk. Mereka tidak memanggil. Salah satu pria, Pak RT, mengangguk memberi kode. Mereka menerobos masuk melalui pintu belakang yang biasanya dikunci. Maya tidak lagi bisa menahan diri. Rasa penasaran bercampur ketakutan membuatnya berlari. Ia meninggalkan persembunyiannya dan berlari secepat mungkin menuju rumahnya. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Teriak Maya, suaranya tercekat. Ia tiba tepat di pintu belakang, yang kini terbuka lebar. Suasana di dalam rumah sudah kacau balau. Pengeboman kenyataan. Di ruang tengah yang biasanya tenang, kini dipenuhi suara makian, jeritan, dan tangisan. Maya melihat Bima, suaminya yang seharusnya sedang bekerja atau menjaga rumah, kini sudah terjerembab di lantai. Tangannya dibekap oleh Pak RT. Wajah Bima pucat pasi, matanya memancarkan ketakutan yang buas. Di sudut ruangan, meringkuk di balik lemari, adalah Ayu, putri Maya. Ayu dalam keadaan berantakan, pakaiannya robek, rambutnya acak-acakan, dan ia menangis histeris. Ia menutupi wajahnya dengan tangan, tubuhnya gemetar seperti daun ditiup angin kencang. Pandangan Maya kabur. Ia tidak bisa mencerna adegan di depannya. Ada apa ini? Kenapa kalian memukuli suamiku? Ayu, nak, ada apa? Raung Maya, mencoba mendekat, namun Ibu Teja menahan lengannya kuat-kuat. Maya, tenang. Ini yang harus kamu tahu, ujar Ibu Teja dengan suara bergetar karena marah dan iba. Bima yang terikat, kini memanfaatkan kesempatan untuk berteriak memohon belas kasihan. Sayang, ini salah paham. Aku dijebak, Mei. Mereka iri pada kita. Maya menatap Bima. Kebohongan yang keluar dari mulut Bima terlalu lancar, tetapi kini, mata Maya tidak lagi dibutakan cinta. Ia melihat ketakutan dan kepalsuan yang mendalam di sorot mata itu. Salah paham bagaimana, Bima? Tanya Pak RT, menendang lantai dengan geram. Kami mendengar teriakan Ayu. Kami sudah lama curiga karena dia selalu memaksa Maya pergi ke ladang siang-siang. Kami mendobrak tepat saat dia. Pak RT tidak sanggup melanjutkan kata-katanya. Maya memaksakan diri melihat Ayu, yang kini hanya mampu mengeluarkan isakan pelan. Luka di mata Ayu jauh lebih dalam daripada luka fisik manapun. Itu adalah luka pengkhianatan dan trauma yang tidak terperikan. Fakta yang menghancurkan. Maya merangkak menghampiri Ayu, memeluk putrinya yang kaku. Ayu, katakan pada ibu, apa yang terjadi?
Ayu hanya bisa menggeleng dan menjerit pelan. Ibu, jangan tinggalkan aku lagi. Jangan. Saat Maya memeluk putrinya, Ibu Teja menarik Maya menjauh sedikit, wajahnya serius dan sangat prihatin. Ia berbisik, suara yang hanya bisa didengar oleh Maya, suara yang bagaikan palu goda menghantam kenyataan Maya. Maya, kamu harus kuat. Dengarkan aku. Bukan hanya perbuatan keji yang dia lakukan hari ini. Aku sudah lama curiga saat melihat Ayu muntah-muntah dan kondisi badannya yang menurun drastis. Dia sering datang diam-diam ke tempatku berobat. Setelah penggerebekan tadi, aku langsung memeriksanya sekilas di kamar sebelah. Air mata Ibu Teja menetes. Ia menggenggam tangan Maya erat-erat. Maya, Ayu sudah hamil. Usianya mungkin sudah hampir 3 bulan. Anak itu, anak tirimu yang biadab ini pelakunya. Dunia Maya berhenti berputar. Udara terasa tipis, suara di sekelilingnya menjadi dengungan jauh. Hamil. Anak remajanya, putri sematawayangnya, dicabuli oleh suami yang ia cintai dan kini mengandung benih monster itu. Semua perilaku aneh Ayu, semua sakit dan kebungkamannya, semua kebohongan Bima yang meyakinkan, semuanya kini menjadi satu rangkaian kebenaran yang kejam. Konfrontasi dan pembalasan awal. Kemarahan Maya melampaui batas kewarasannya. Ia tidak lagi melihat suaminya, ia hanya melihat iblis yang menghancurkan hidup putrinya. Maya melepaskan pelukan dari Ayu dan bangkit. Ia berjalan terseok-seok, lalu mendatangi Bima yang terikat di lantai. Bima masih meracau tentang jebakan dan salah paham. Plak! Maya menampar Bima sekuat tenaga. Tamparan itu tidak sebanding dengan rasa sakit di hatinya, tetapi cukup untuk membuat Bima terdiam. Kau bilang cinta? Kau bilang kau akan menjagaku dan anakku. Mata Maya dipenuhi air mata yang tidak ia biarkan jatuh. Kau biarkan aku bekerja di ladang, memimpikan masa depan yang utuh, sementara kau menghancurkan putriku di rumah ini. Kau adalah sampah. Kau pantas mati. Bima kini mencoba merangkak. Maya, tolong, aku bisa jelaskan. Jangan laporkan aku. Aku janji akan membiayai semuanya. Demi kita. Kita. Maya tertawa hampa. Tawa yang lebih menyeramkan daripada tangisan. Tidak ada kita, Bima. Yang ada hanya kau dan perbuatan kejammu. Pak RT dan warga yang menyaksikan adegan itu merasa muak. Tanpa menunggu perintah, mereka mengangkat Bima yang memberontak. Kami sudah menghubungi polisi, Maya. Kami bersaksi. Bima harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, kata Pak RT tegas. Saat Bima diseret keluar rumah, ia terus berteriak nama Maya, memohon ampun, dan bahkan mulai mengancam akan membalas jika Maya tidak mencabut tuntutan. Maya hanya berdiri di ambang pintu, menatap punggung Bima yang menghilang, dengan tatapan dingin yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Di dalam rumah, tangisan Ayu kembali menyadarkannya. Maya mendekati putrinya, memeluknya erat, dan bersumpah dalam hati, Bima tidak akan pernah melihat matahari lagi, dan jika hukum gagal menghukumnya, ia akan memastikan pembalasan Bima jauh lebih kejam. Setelah kekacauan penggerebekan, rumah Maya terasa seperti kuburan. Polisi telah membawa Bima, dan para tetangga yang tadinya dipenuhi amarah kini menyisakan keheningan yang menyesakkan, hanya ditemani oleh Ibu Teja yang mendampingi Maya dan Ayu. Bidan desa itu telah memberikan pertolongan pertama pada Ayu dan memberinya obat penenang. Maya duduk di tepi ranjang, memegang tangan Ayu yang terbaring kaku. Putrinya telah tertidur, lelah setelah menghadapi trauma yang tak terbayangkan. Wajah Ayu yang polos kini dihiasi oleh kepucatan, dan perutnya yang masih rata menyimpan rahasia mengerikan, benih dari kekejaman Bima. Maya tidak menangis lagi. Air matanya telah kering, tergantikan oleh rasa hampa yang membeku, bercampur dengan penyesalan yang membakar. Ia menyalahkan dirinya sendiri, kebutaan, ketidakpekaannya, kebodohannya karena terlalu percaya pada pria asing. 2 hari kemudian, Bima sudah ditahan di kantor polisi kota terdekat, menunggu proses penyidikan lebih lanjut. Dengan hati sekeras batu, Maya memutuskan untuk menjenguknya. Kunjungan itu bukan untuk memberi dukungan, melainkan untuk menegaskan garis pertempuran. Di ruang besuk yang sempit dan berbau apek, Bima muncul dengan wajah babak belur akibat amukan warga. Ia segera merangkak mendekati jeruji, ekspresinya dipenuhi air mata dan keputusasaan. Maya, sayang, aku tahu kamu datang karena kamu masih mencintaiku. Bima merengek, suaranya dipenuhi kepalsuan. Aku minta maaf, sayang. Aku hilaf. Setan yang merasukiku. Aku janji, aku akan segera mendapatkan uang tebusan.
Jangan cabut tuntutanmu, tapi beri aku keringanan. Kita bisa bilang itu suka sama suka, biar hukumannya ringan. Aku akan memberimu semua uangku. Aku akan menjagamu dan Ayu, Mei. Percayalah. Mendengar kata-kata itu, urat nadi di leher Maya berdenyut kencang. Bima, bahkan di balik jeruji, masih mencoba memanipulasi dan menyalahkan korban. Ia bahkan berani menyebut kejahatan yang menyebabkan Ayu hamil itu sebagai suka sama suka. Hilaf. Maya berkata, suaranya rendah dan dingin, tanpa emosi sedikit pun. Ia menatap Bima lurus-lurus, sorot matanya yang dulu lembut kini tajam dan mematikan. Aku datang bukan karena cinta, Bima. Aku datang untuk melihat wajah iblis yang menghancurkan putriku. Anak itu, dia tidak bersalah, Mei. Aku berjanji akan bertanggung jawab pada bayi itu. Kita bisa membesarkannya bersama. Sesaat kemudian, setetes air mata akhirnya menetes dari mata Maya, tetapi bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata kebencian. Bayi itu adalah bukti kebiadabanmu, Bima. Aku tidak butuh tanggung jawabmu. Aku butuh keadilan. Bima panik. Ia menyadari tatapan Maya telah berubah total. Jangan, Maya. Pikirkan reputasi. Kalau aku di penjara lama, siapa yang akan membiayaimu? Siapa yang akan membela keluargamu? Aku akan membalas semua orang yang menjebakku, terutama kau, ancam Bima, kembali ke sifat aslinya. Ancaman itu adalah titik balik. Maya menyadari bahwa melaporkan Bima ke polisi saja tidak cukup. Bima akan mencari celah, Bima akan mencari pembebasan bersyarat. Bima akan selalu mencari cara untuk kembali ke permukaan dan mungkin membalas dendam pada dirinya dan Ayu. Maya berdiri tegak. Ia sadar, untuk melindungi putrinya dan memastikan keadilan yang sekejam perbuatan Bima, ia harus menjadi lebih kejam, lebih cerdas, dan lebih terencana daripada si pelaku. Ia tidak ingin Bima hanya dihukum, ia ingin Bima membusuk, diisolasi, dan dilupakan, tanpa harapan sedikit pun. Saat keluar dari kantor polisi, Maya bukanlah lagi istri yang polos dan sederhana. Ia telah menjadi perwujudan kemarahan yang tenang. Selama seminggu berikutnya, Maya mulai bekerja, bukan di ladang, melainkan di kantor pengacara dan kantor pemerintahan. Maya menghubungi seorang pengacara wanita dari kota, Burina, yang memiliki reputasi keras dalam kasus kekerasan seksual pada anak. Rencana Maya tersusun rapi dan kejam. Pertama, ia memastikan semua bukti medis dan kesaksian Ayu, dengan bantuan psikolog, diserahkan. Ia dan Burina menuntut hukuman maksimal berdasarkan pasal perlindungan anak dan pemerkosaan, memastikan Bima tidak mendapat keringanan. Kedua, Maya tidak merahasiakan kejahatan Bima. Ia berinteraksi dengan setiap tetangga yang bersimpati. Ia menceritakan secara rinci kebiadaban Bima, bukan sebagai gosip, tetapi sebagai peringatan. Ia menyebarkan berita itu ke seluruh desa dan kerabat Bima, memastikan nama Bima tercemar sebagai predator anak tiri, sebuah kutukan yang tak terhapuskan di komunitas kecil. Maya memastikan tidak ada satupun teman lama Bima yang berani mendekati atau membelanya. Ketiga, Bima pernah sesumbar tentang beberapa tabungan dan aset di kota. Maya menyewa penyelidik kecil. Ia melacak semua aset Bima dan bekerja sama dengan Burina untuk mengajukan gugatan perdata. Tujuannya adalah menyita semua harta Bima, semuanya, sebagai ganti rugi atas trauma dan biaya pengobatan Ayu, meninggalkan Bima tanpa uang sepeser pun untuk menyewa pengacara yang lebih baik atau menyuap jaksa. Maya menghabiskan waktu berjam-jam, setiap malam, merinci langkah-langkahnya. Setiap panggilan telepon, setiap dokumen yang ditandatangani, adalah satu paku yang ditancapkan ke peti mati kebebasan Bima. Ia menjaga Ayu, merawatnya dengan kasih sayang tanpa batas, tetapi di luar, ia menjadi predator yang dingin, memburu masa depan suaminya dengan ketepatan yang mengerikan. Ia tahu perbuatannya ini kejam, jauh melampaui keadilan biasa. Tetapi bagi Maya, ini adalah keharusan. Bima harus membusuk, dan ia akan memastikan Bima membusuk sendirian. Waktu berjalan lambat selama persiapan persidangan, tetapi bagi Maya, setiap detik adalah waktu yang digunakan untuk mengencangkan jerat di leher Bima. Fokus utama Maya bersama Burina, pengacaranya, adalah memastikan tidak ada celah hukum yang bisa dimanfaatkan Bima. Mereka membangun kasus yang sangat kuat, didukung oleh kesaksian tetangga yang melakukan penggerebekan, hasil pemeriksaan medis Ayu yang menunjukkan kehamilan dan bukti kekerasan berulang, serta dukungan psikologis untuk memvalidasi trauma Ayu. Persidangan dimulai 3 bulan setelah penangkapan Bima. Bima didampingi oleh pengacara publik yang tampak setengah hati, karena kasusnya sudah menjadi berita buruk di tingkat lokal. Bima mencoba bersikap menyesal di depan hakim,
memohon maaf, dan menggunakan dalih cinta yang salah arah, serta godaan sebagai pembelaan. Namun, Burina dengan cerdik membantah setiap argumennya. Ia menunjukkan pola perilaku Bima, mulai dari mendesak Maya pergi ke ladang setiap hari hingga mengisolasi Ayu, yang membuktikan adanya perencanaan dan niat jahat. Maya berdiri di hadapan Bima di ruang sidang. Ketika ia memberikan kesaksian, suaranya tenang, datar, namun setiap kata mengandung beban penderitaan yang menghancurkan. Ia menceritakan bagaimana Bima berhasil menutupinya, bagaimana Ayu berubah, dan betapa ia merasa bersalah karena tidak menyadari apa yang terjadi di bawah atapnya sendiri. Kesaksiannya tidak hanya menghukum Bima secara hukum, tetapi juga secara moral di mata semua orang yang hadir. Di luar ruang sidang, Maya menjalankan bagian terkejam dari rencana balas dendamnya. Ia tidak ingin Bima hanya dipenjara, ia ingin Bima kehilangan segalanya, termasuk martabat dan identitasnya. Maya memegang kendali penuh atas narasi. Ia memastikan media lokal meliput kasus ini dengan fokus pada kebiadaban Bima sebagai ayah tiri. Balas dendam Maya bukanlah hanya tentang vonis penjara, melainkan tentang kehancuran total. Ia secara aktif mencari dan menyebarkan detail tentang kejahatan Bima kepada siapapun yang pernah mengenalnya, teman-teman proyeknya, keluarga jauh Bima, bahkan mantan rekan kerjanya. Maya menemukan kontak keluarga Bima yang tinggal di luar pulau. Ia mengirimkan dokumen persidangan, hasil tes kehamilan, dan berita lokal yang mencantumkan nama Bima. Dampaknya luar biasa. Keluarga Bima, yang merasa malu dan jijik, secara resmi menyatakan tidak akan mengakui Bima lagi dan menolak untuk membantu biaya hukumnya. Bima benar-benar diisolasi. Maya telah memastikan Bima menjadi paria, terkutuk, dan tak punya tempat kembali. Pada saat yang sama, tim Burina berhasil melacak aset-aset kecil Bima yang selama ini ia sembunyikan, sejumlah uang di rekening bank kota, beberapa barang berharga, dan bahkan sebidang tanah warisan yang ia klaim dari kerabat jauh. Maya mengajukan tuntutan perdata yang mengikat terhadap Bima atas kerugian material dan imaterial, termasuk biaya perawatan medis dan psikologis Ayu, serta dukungan finansial untuk membesarkan bayi yang dikandung Ayu. Permintaan itu disetujui. Dengan penetapan pengadilan, semua aset Bima disita. Uang itu memang tidak seberapa, tetapi bagi Maya, penghancuran finansial ini krusial. Bima, yang kini tidak punya uang, tidak punya keluarga, dan tidak punya nama baik, harus mengandalkan pengacara publik yang sibuk. Upaya Bima untuk menyuap, mengancam, atau memanipulasi, semuanya gagal karena ia tidak memiliki modal sosial maupun finansial. Tiba hari vonis. Ruang sidang penuh sesak. Hakim membacakan keputusan dengan suara berat. Berdasarkan bukti yang tidak terbantahkan dan kejahatan yang terencana serta dampak psikologis yang parah pada korban di bawah umur, Bima dinyatakan bersalah tanpa keraguan. Vonisnya adalah hukuman penjara yang sangat panjang, tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat selama bertahun-tahun, ditambah dengan denda yang setimpal dengan ganti rugi yang disita. Setelah vonis dijatuhkan, Bima meronta, berteriak, dan memaki. Ia menatap Maya dengan mata penuh kebencian, berjanji akan membalas dendam jika ia keluar. Namun, Maya hanya tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Sehari setelah vonis, Maya meminta izin khusus untuk mengunjungi Bima di ruang tahanan sebelum ia dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan. Kali ini, tidak ada jeruji besi. Maya duduk di seberang Bima di sebuah meja kecil, dikawal petugas. Bima, yang kini mengenakan seragam tahanan, tampak hancur, tetapi masih berusaha mengancam. Kau akan menyesal, Maya. Kau akan hidup dalam ketakutan. Aku akan keluar dan mencari kalian, desis Bima, giginya gemeretak. Maya membalas tatapannya. Ding. Menghancurkan. Kau tidak akan keluar, Bima. Bahkan jika kau keluar, kau tidak akan punya siapa-siapa. Keluargamu sudah membuangmu. Hartamu sudah disita. Namamu sudah menjadi sampah yang bau di mata seluruh desa. Aku sudah memastikan semua orang tahu perbuatanmu. Di penjara, kau akan membusuk. Di luar, kau tidak akan punya apa-apa, kata Maya perlahan, nadanya lebih final daripada vonis hakim. Aku yang membiarkanmu membusuk di penjara, dan aku yang memastikan kau membusuk di mata dunia. Dan aku tidak akan pernah menyesalinya. Maya bangkit tanpa menunggu jawaban Bima. Ia berbalik dan meninggalkan Bima yang meraung-raung dalam keputusasaan yang nyata. Balas dendamnya, jauh lebih kejam dari yang Bima bayangkan, telah tuntas. Pemulihan dan keputusan baru. Setelah vonis dijatuhkan dan Bima dipindahkan ke penjara dengan keamanan tinggi, keheningan akhirnya menyelimuti kehidupan Maya.
Itu adalah keheningan yang berbeda dari keheningan yang penuh ketakutan saat Bima masih ada. Ini adalah keheningan yang damai, meskipun diselimuti duka. Maya berhasil, Bima tidak akan mengganggu mereka lagi. Tetapi kemenangan itu terasa hampa dan mahal. Fokus Maya sepenuhnya beralih kepada Ayu. Putri remajanya kini berada di usia kehamilan ke-6 bulan. Proses pemulihan fisik dan psikologis Ayu sangat sulit. Maya memastikan Ayu mendapatkan pendampingan dari psikolog dan bidan desa secara rutin. Ayu masih sering terbangun di malam hari karena mimpi buruk, dan ia sulit berinteraksi dengan orang lain. Namun, ada satu hal yang membuat Ayu bertahan, janin di perutnya. Setelah melewati diskusi yang panjang, emosional, dan penuh air mata, Maya dan Ayu membuat keputusan yang bulat, mereka akan mempertahankan bayi itu. Keputusan itu datang dari Ayu sendiri, yang meskipun trauma berat, merasakan koneksi dengan kehidupan yang tumbuh di dalam dirinya. Maya, sebagai seorang ibu, berjanji akan menerima dan mencintai cucu itu tanpa memandang dari benih siapa ia berasal. Bagi mereka, bayi itu bukanlah anak Bima, melainkan harapan baru yang harus dirawat di tengah puing-puing kehancuran. Melarikan diri dari bayangan. Meski Bima sudah terkunci, Desa Cempaka tetap menjadi pengingat abadi. Setiap sudut rumah, setiap kali Maya melewati ladang, dan setiap bisikan simpati dari tetangga, semuanya terasa seperti tusukan baru di luka lama. Maya menyadari bahwa untuk Ayu dan cucunya, mereka harus benar-benar memulai hidup dari nol di tempat yang jauh, di mana nama Bima tidak dikenal dan tidak ada yang mengetahui masa lalu kelam mereka. Menggunakan sisa uang hasil penjualan aset Maya, ditambah ganti rugi yang berhasil disita dari Bima, Maya memutuskan untuk pindah ke kota kecil di provinsi lain. Sebuah tempat di mana ia bisa anonim dan Ayu bisa melahirkan tanpa stigma sosial yang menghakimi. Pernikahan Maya dengan Bima telah dibatalkan secara resmi, memberinya status janda kembali, status yang kini terasa lebih bermartabat daripada menjadi istri seorang predator. Di tengah persiapan pindah, Maya menjual semua yang tersisa di rumah lama, berusaha memutuskan setiap ikatan fisik dengan masa lalu. Kehidupan baru dan keseimbangan pahit. 3 tahun berlalu. Maya, Ayu, dan seorang balita laki-laki bernama anak Ayu kini tinggal di sebuah kontrakan kecil. Maya bekerja di sebuah toko kue, sementara Ayu melanjutkan sekolah kejar paket dan mulai menerima pesanan kerajinan tangan dari rumah. Bayi yang lahir itu sangat dicintai. Ironisnya, ia tidak mewarisi sifat Bima sama sekali. Ia adalah anak yang ceria dan penuh tawa, membawa cahaya ke dalam kegelapan yang telah menelan keluarga mereka. Anak itu memanggil Maya, nenek, dan Ayu, ibu. Keberadaan cucu itu adalah berkah sekaligus pengingat pahit. Maya melihat putrinya tumbuh menjadi wanita yang kuat, meskipun membawa beban trauma yang mendalam. Ayu tidak pernah sepenuhnya pulih dari trauma Bima, tetapi ia belajar hidup berdampingan dengannya. Maya, di sisi lain, membawa beban dari perbuatannya sendiri. Tanpa penyesalan. Maya sering termenung di malam hari, merenungkan kekejaman yang telah ia lakukan terhadap Bima. Ia telah memanipulasi hukum, menyebarkan aibnya, memastikan dia diasingkan. Dia telah menjadi hakim, juri, dan algojo. Tindakannya itu sangat kejam, mungkin melampaui batas moral banyak orang. Suatu hari, ia menerima kabar samar melalui pengacara Burina. Bima mengalami masalah di penjara. Ia diintimidasi, dihindari, dan hidupnya sengsara. Tanpa dukungan finansial dan keluarga, Bima benar-benar menjadi manusia tanpa daya, persis seperti yang Maya rencanakan. Ia membusuk. Maya menatap foto Ayu yang sedang tertawa bersama cucunya. Ia memikirkan bagaimana seandainya ia tidak bersikap kejam, Bima mungkin akan bebas, kembali, dan menghancurkan sisa-sisa hidup mereka. Dalam keheningan itu, Maya menyadari satu hal krusial, kekejaman yang ia lakukan adalah kekejaman yang diperlukan. Tindakan balas dendamnya yang dingin dan terencana adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa, jiwa, dan masa depan putrinya. Maya menutup matanya. Rasa sakit masa lalu masih ada, penyesalan akan kebutaannya masih membayangi, tetapi tidak ada penyesalan atas hukuman yang ia jatuhkan pada Bima. Aku membiarkannya membusuk di penjara, pikir Maya, dan aku akan hidup dengan damai sekarang, tahu bahwa iblis itu tidak akan pernah bisa menyentuh kami lagi. Akhir cerita mereka bukanlah akhir yang bahagia, tetapi akhir yang tenang. Maya dan Ayu tidak lagi mencari cinta baru atau kebahagiaan sempurna. Mereka hanya fokus pada satu hal, bertahan hidup dan saling menjaga, sebagai sisa-sisa keluarga yang ditempa oleh api trauma dan dibela oleh tekad balas dendam yang kejam. Mereka selamat, dan itu sudah lebih dari cukup.